Ilmu itu adalah satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Karena dengan ilmu manusia nanti bisa diharapkan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka yang diperintahkan kepada kita itu adalah mencari ilmu. Itu kan Rasulullah itu menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia itu ada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan al-ilmu an-nafi tersirat di dalam ayat ini itu. Mimma ulimta rusyda. Itu yang Nabi Musa kemudian berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ilmu an-nafi, kata Syekh Sa'di, yang tersirat di dalam ayat ini adalah ilmu al-mursyid ilal haq, ilmu yang nanti menunjukkan seseorang kepada kebenaran, ilmu yang kemudian menghantarkan seorang untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui yang hak, mengetahui yang batil, yang dengan itu dia menjadi mawas diri, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-ilmu an-nafi, mimma ulimta rusyda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatul iman, sehingga nikmat sehat ini kita bisa gunakan dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri, sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari ayat Al-Quran. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Dulu kita sudah membahas bagian kedua dari suratul Kahfi, kisah tentang sahibul jannataini. Sekarang kita membahas tentang kisah yang ketiga, yaitu kisah antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih pandai dari engkau? Maka Nabi Musa alaihi salam sesuai dengan prasangka baiknya kemudian menyatakan, tidak ada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada seorang hamba Allah yang dia itu mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa mengetahui bahwa ada seorang hamba yang diberikan karunia pengetahuan yang lebih
sesuatu yang belum dia ketahui, maka Nabi Musa kemudian ingin untuk menuntut ilmu dari orang tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Petunjuknya adalah engkau nanti akan bertemu dengan hambaku itu di Majma'al Bahraini, pertemuan antara dua laut. Nah, tanda tempat itu manakala ikan yang dibawa nanti itu akan hilang. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian melakukan perjalanan. Dalam hal ini beliau itu ditemani oleh salah satu umatnya yang bernama Yusha bin Nun, di mana Nabi Musa menyatakan bahwasanya dia akan terus untuk berhalang buana sampai bertemu dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqubah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, yaitu Yusha bin Nun yang menemaninya di dalam perjalanan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqubah. Saya akan terus berjalan, saya akan terus melaksanakan perjalanan ini sampai saya tiba di antara Majma'al Bahraini, pertemuan dua laut. Atau kalau tidak, saya akan terus melakukan perjalanan ini. Cuma kemudian ketika mereka berdua sampai pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma balagha Majma'al Bahraini nasiya hutahuma. Mereka berdua itu lupa ikan yang dibawa itu. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nah, ikan yang dibawa oleh Nabi Musa itu kemudian terkena air dan hidup. Setelah itu dia hilang ke laut. Dan itu dilihat oleh Yusha bin Nun yang bersama dengan Nabi Musa. Cuma setelah itu dia lupa untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, sehingga yang seharusnya sudah sampai di situ berhenti, mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jadi melanjutkan perjalanan sampai kemudian tiba waktunya makan. Kata Nabi Musa, ini kita sudah capek ini, kita belum ketemu dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Nah, pada saat itu kemudian Yusha bin Nun baru ingat. Dia katakan, ikan yang kita bawa itu sudah tidak ada. Saya lihat peristiwa yang ajaib. Apa itu? Ikannya itu hidup dan kemudian masuk ke laut. Kata Nabi Musa, kenapa tidak kamu beritahukan? Kemudian dia katakan, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah, yaitu saya lupa ini gara-gara setan, dibuat lupa. Ya memang mungkin salah satunya setan memang menginginkan supaya Nabi Musa alaihi salam itu tidaklah bertemu dengan hamba yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sudah melanjutkan perjalanan jauh, ini harus balik lagi. Mungkin saja kalau seperti kita, mak lalai bejo berumah abelia, mungkin ada perasaan tidak ingin kembali, tapi karena perasaan yang menggebu, maka walaupun ada godaan dari setan, yaitu dengan dilupakan tentang ikan itu, keduanya kembali lagi. Kata Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari wa qasasa. Mereka kemudian kembali lagi. Jadi walaupun perjalanannya cukup jauh itu kan, karena dari apa yang terjadi itu mereka bermalam di tempat itu kan, kemudian melanjutkan perjalanan sampai tiba waktu siang gitu, waktu makan. Itu artinya kalau jalan kaki sudah cukup jauh itu,
Apalagi kalau seperti sekarang pakai mobil itu, sudah sampai Surabaya itu. Harus balik lagi ke Sumeneb itu. Itu bagian dari godaan setan juga. Coba misalnya bapak-bapak, tempat pertemuannya di Sumeneb, kemudian karena dilupakan oleh setan itu sampai sudah ke Surabaya. Aduh, kita sudah lewat di mana? Oh, tadi di Sumeneb. Oh, mau balik lagi kan cukup jauh. Tapi karena keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu, maka Nabi Musa dan pengikutnya Yusha bin Nun itu kemudian kembali lagi, dan mereka menemukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Seorang hamba yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, diberikan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mengambil iktibar dari kisah ini berkaitan dengan hal-hal yang penting. Setelah itu Nabi Musa berkata, hal tu'allimuni an hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak saya ikut engkau supaya saya bisa belajar apa-apa yang sudah diajarkan kepada engkau berupa kebenaran itu. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak mungkin sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan bersabar sedangkan kamu itu tidak pernah mengalami apa-apa yang nanti akan kamu lihat itu. Tapi kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran. Tidak, insyaallah saya bersabar. Wala a'silaka amrah. Saya tidak akan menentang kamu. Ya sudah, kata Nabi Khidir, kalau kamu mau ikut saya maka silahkan. Tapi pesan dari Nabi Khidir, hendaklah itu kamu diam, jangan bertanya sebelum saya menjelaskan tentang peristiwa yang akan kamu alami. Dimana kemudian kata Nabi Khidir, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka amra hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kamu kalau ikut saya, kamu jangan tanya-tanya dulu, nanti sebelum saya beritahu apa rahasianya. Sudah, mereka kemudian berangkat naik perahu itu dikatakan di situ. Kemudian ketika naik perahu, Nabi Khidir itu merusak sedikit dari perahu itu, dan itu dilihat oleh Nabi Musa. Nah, karena dilihat ini satu perbuatan yang tidak baik ini, Nabi Musa kemudian menegur, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu rusak perahu itu, bisa-bisa nanti kita tenggelam ini. Kata Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang kamu tidak mungkin bersabar. Akhirnya sadar Nabi Musa, ya sudah, saya mohon maaf, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan saya dihukum karena saya lupa itu. Saya lupa bahwa saya berjanji tidak akan menegur apa-apa, tidak bertanya apa-apa sebelum nanti dijelaskan. Ya sudah, akhirnya dimaafkan. Berangkat ketemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Melihat peristiwa pembunuhan anak kecil yang tidak berdosa itu, Nabi Musa kemudian lupa lagi tentang apa yang dia sudah janjikan. Langsung ditegur, kamu kok bunuh anak ini? Anak ini adalah anak yang suci, tidak punya dosa. Kenapa kamu bunuh? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang kamu tidak mungkin sabar. Akhirnya kata Nabi Musa, ya sudah, nanti kalau saya tanya lagi satu kali lagi, sudah kita berpisah saja.
In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Berarti saya ini memang kurang sabar. Akhirnya lanjutkan perjalanan. Mereka sampai kepada satu tempat, satu desa. Nah, di desa itu mereka kemudian minta bertamu. Jadi memang ada hakud duyuf itu kan, hakud duyuf, bertamu. Tapi ternyata tidak ada satu penduduk yang mau untuk menerima mereka. Jadi memang dalam agama kita itu kita diperbolehkan untuk datang kepada saudara kita untuk bertamu, cuma sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Hakud diafa itu 3 hari, hak untuk bertamu itu 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari ya harus tahu diri, bernipas sabulan, mun sabulan kos itu, mun manyaman sabulan. Hakud diafa 3 hari. Guru saya yang kuliah di Mesir itu cerita, saya kalau ke Mesir saya sering ambil hakud diafa kepada teman-teman saya yang ada di Mesir. Jadi 3 hari bermalam di salah satu temannya itu. Kemudian 3 hari lagi pindah ke temannya yang lain, 3 hari lagi pindah lagi ke temannya yang lain. Ambil hakud diafa 3 hari ya, jangan kemudian 1 bulan. Jadi 3 hari pindah, 3 hari pindah itu yang dikatakan oleh guru saya. Saya kalau ke Mesir sana karena sudah tidak kuliah lagi itu kan, ya pergi ke teman-temannya yang ada di sana. 3 hari bermalam di rumah temannya yang satu, 3 hari lagi kemudian pindah lagi 3 hari sampai sesuai dengan apa yang beliau hajatkan. Nah, penduduk di desa itu tidak ada yang mau untuk menerima, sehingga mereka kedua kelaparan itu. Nah, pada saat seperti itu Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat satu rumah yang sudah mau rubuh, melihat ada satu rumah yang mau roboh itu. Nabi Khidir itu langsung memperbaiki dindingnya. Nabi Musa yang masih agak mengkel karena penduduk di situ tidak ada yang mau menerima, kemudian berkata, kamu tidak mungkin diberi upah oleh orang-orang, mereka itu bakhil semua itu. Walaupun kamu perbaiki rumah ini, tidak mungkin mereka itu akan memberikan upah kepada kamu, sia-sia kamu. Maka kata Nabi Khidir, hada firaqu baini wa bainika. Ya sudah, sekarang ini perpisahan antara saya dengan kamu, karena kamu tidak bisa bersabar dengan 3 hal yang terjadi itu. Nah, setelah itu baru Nabi Khidir menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi itu. Beliau katakan pertama, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'akum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu milik orang miskin dan saya memang sengaja untuk merusaknya. Kenapa? Karena di daerah itu penguasanya itu zalim, dia suka merampas perahu milik rakyatnya. Nah, saya merusaknya ini supaya ada cacat di perahunya, sehingga penguasa yang mau merampas itu tidak ingin lagi untuk merampasnya karena ada cacatnya. Kalau masih bagus dia pasti akan merampasnya. Itu kenapa saya bikin kerusakan, ada cacatnya, supaya perahu itu tidak diambil oleh penguasanya, oleh rajanya. Di sini ternyata kemudian kita lihat bahwa orang miskin di situ masih punya perahu juga, cuma mungkin hasil kasabnya itu tidak mencukupi terhadap kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua tentang anak itu, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak itu kedua orang tuanya itu sama-sama orang-orang beriman. Fa khashina ayurhiqahuma tughyana wa kufra. Maka kami khawatir anak ini nanti ketika besar dia menjadi anak durhaka, dia akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam kekufuran, akan memaksa orang tuanya. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dibunuh. Untuk apa? Menjaga keimanan kedua orang tuanya.
Dan yang ketiga tentang jidar wa amal jidar, tentang rumah itu, gedung itu milik 2 orang anak yatim di kota itu. Di bawah gedung itu ada kanzun lahuma, ada harta peninggalan orang tuanya, dan orang tuanya itu adalah orang yang salih. Maka Allah itu menginginkan agar keduanya itu tumbuh dewasa dan nantinya akan menemukan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Sebab kalau rubuh mungkin kemudian bisa jadi akan dijual atau ditinggalkan, sementara di bawahnya itu ada harta karun. Itu kata Nabi Khidir, sesuatu yang kamu tidak bisa bersabar. Hada, itu yang kemudian kamu tidak bisa bersabar. Maka kemudian dia katakan, wa ma fa'altu an amri, saya melakukannya semua itu bukan kehendak saya, tapi memang merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari kisah ini kata Syekh Sa'di itu ada banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama di situ adalah tentang ilmu. Ilmu itu adalah satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena dengan ilmu manusia nanti bisa diharapkan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka yang diperintahkan kepada kita itu adalah mencari ilmu itu kan. Rasulullah itu menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia itu ada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan al-ilmu an-nafi tersirat di dalam ayat ini itu. Mimma ulimta rusyda. Itu yang Nabi Musa kemudian berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Jadi kebenaran ilmu an-nafi kata Syekh Sa'di yang tersirat di dalam ayat ini adalah ilmu al-mursyid ilal haq, ilmu yang nanti menunjukkan seseorang kepada kebenaran, ilmu yang kemudian menghantarkan seorang untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui yang hak, mengetahui yang batil, yang dengan itu dia menjadi mawas diri, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ilmu an-nafi, mimma ulimta rusyda. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau untuk menuntut ilmu itu kan, Allahumma alhimni rusyda, supaya kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami kebenaran yang di dalam Al-Qur'an. Itu adalah satu karunia juga, di mana Allah menyatakan tentang kebenaran itu, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu an-nafi, ya di situ ada unsur ar-rusy, mimma ulimta rusyda. Dan ilmu itu kalau kita lihat di dalam ayat ini, nau'ani, ilmun yuktasabu bih, ilmu yang harus dituntut, di mana kita menuntutnya, menuntut dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesabaran, di mana Rasulullah menyatakan innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu memang harus dipelajari. Tapi ada yang kedua yang diisyaratkan di dalam ayat ini, yaitu al-ilmu al-ladunni. Nah, Nabi Musa itu tentu saja juga punya bagian dari al-ilmu al-ladunni. Wahyu yang diberikan oleh Allah itu kan merupakan bagian dari al-ilmu al-ladunni. Tapi ketika beliau itu menuntut ilmu dari Nabi Khidir, itu bagian dari al-ilmu al-muktasab, ilmu yang dipelajari. Cuma yang kedua ini al-ilmu al-ladunni, ilmu ladunni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan itu langsung, tidak harus susah payah. Cuma kemudian memang berbeda
Kalau al-ilmu al-laduni kata ulama, caranya adalah dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu. Maka yang dilakukan itu adalah mujahadah dengan riyadhah batiniyah, melakukan olah batin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu al-muktasab itu harus dilakukan dengan cara belajar, di mana di dalam ayat-ayat ini tersirat tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu al-muktasab, yang di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu juga ada yang disyaratkan bahwasanya ilmu, kalau ingin mendapatkan ilmu itu ada 6 hal yang harus dilakukan. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Yang pertama adalah zakaun, punya kecerdasan, dan sesungguhnya setiap kita itu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakaun. Kemudian yang kedua adalah hirsun, ada keinginan yang sungguh-sungguh. Dan ini kita bisa lihat dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu menempuh perjalanan yang cukup jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada seseorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau katakan itu, saya akan terus mengembara, melakukan perjalanan sampai saya ketemu dengan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan hamba ini. Jadi ada keinginan yang kuat, walaupun kemudian setelah itu lewat itu kan dari tempat yang dijanjikan, sudah terlewat karena lupa tentang ikan yang sesungguhnya sudah hidup dan masuk ke laut. Dia kemudian kembali lagi. Ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat. Sebab kalau keinginannya lemah, sudah lewat, aduh lah tinalah talebat, tinalah kuna bayi. Enggak, ini kembali lagi. Walaupun kemudian di situ ada kepayahan. Jadi yang kedua adalah hirsun, zakaun wa hirsun. Kemudian yang ketiga adalah wastibarun, ada kesabaran. Jadi di dalam menuntut ilmu itu juga bersabar. Makanya kemudian kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak mungkin bersabar. Artinya di dalam menuntut ilmu itu harus bersabar. Ya, sedikit demi sedikit. Kemudian kita belajar, ada kepayahan mungkin, maka di situ ada kesabaran yang diperlukan. Wastibar, bahkan di dalam ungkapan ini dengan kata istibar. Istibar itu artinya sungguh-sungguh bersabar. Kemudian bulghatun, ada bekal. Dan memang ketika Nabi Musa alaihissalam itu menuntut ilmu, dia akan membawa bekal makanan bersama pengikutnya Yusha bin Nun yang dimakan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya harus bawa bekal itu. Kemudian wasuhbatu ustadin, bersama dengan seorang pembimbing, yang dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Khidir dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan yang terakhir yang diungkapkan, ada di situ diungkapkan bahwa berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ada juga ungkapan bahwa itu adalah berasal dari kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi keduanya itu memberi redaksi yang hampir sama. Jadi yang keenam itu adalah watulu zamanin, dan waktu yang cukup lama. Dan kita bisa lihat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu kan harus mengikuti Nabi Khidir dalam rangka untuk menuntut ilmu, ingin tahu. Dan ternyata memang ada rahasia, sesuatu yang selama ini Nabi Musa belum tahu, dan itu sudah diberikan ilmunya oleh Allah kepada Nabi Khidir. Jadi al-ilmu nau'ani. Yang pertama adalah ilmun yuktasabu bihi, ilmu yang memang kita harus menuntutnya.
dan rata-rata kita ada di sini. Tapi yang kedua adalah ilmun ladunni, al-ilmu al-ladunni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tertentu. Kadang ada kan di antara hambanya itu yang kemudian langsung paham itu. Seperti halnya pendiri dari sini itu kan dikatakan juga punya al-ilmu al-ladunni, itu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu di antara hal yang kemudian bisa kita ambil iktibar. Kemudian di sini kalau saya baca ada banyak sekali hikmah yang Syekh Sa'di ungkapkan. Kita ambil sebagian lagi saja. Kemudian yang ketiga, wa minha annal ma'unata tanzilu 'alal 'abdi 'ala hasabi qiyamihi bil ma'mur bih. Bahwa ketika seorang hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan mendapatkan pertolongan. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu mengembara, melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang diperintahkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan pertolongan. Sebelumnya tidak ada kata-kata capek itu. Tapi ketika sudah lewat dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, maka perjalanannya sesungguhnya itu bukan lagi perjalanan yang sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru jalan sebentar kemudian dia katakan qad balagna min safarina hadza nasaba. Ini kok kita sudah capek, ayo keluarkan makanan. Jadi kata Syekh Sa'di, dari perjalanan awal itu sampai tiba di tempat yang memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada ungkapan nasab itu. Tidak ada rasa capek, yang mengisyaratkan bahwa perjalanan awal yang itu memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang manakala melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada melenceng sedikit, maka pertolongannya itu sudah mulai dicabut. Seperti halnya ini antara dalam kisah Nabi Musa ini. Jadi perjalanan berikutnya kemudian kok terasa capeknya kok lebih gitu. Ya ternyata karena memang perjalanannya itu sudah lewat dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya sudah berhenti, ini terus itu. Dan itu disebabkan karena Yusha bin Nun ini yang lupa, dilupakan, dia katakan lupa. Kemudian di dalam peristiwa-peristiwa itu ada beberapa kaidah. Jadi ada beberapa kaidah yang berkaitan. Pertama berkaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama di situ adalah at-ta'addub. Hendaknya beradab kepada guru. Ketika Nabi Musa itu hendak menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, beliau itu ungkapkan dengan bahasa halus, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai hamba Allah, boleh enggak saya ikut supaya saya bisa engkau bisa mengajarkan kepada saya apa yang telah diajarkan kepada engkau berupa kebenaran. Jadi di situ kata Syekh Sa'di ungkapannya adalah ungkapan yang halus, menunjukkan adab. Walaupun sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam itu kan seorang nabi, seorang rasul. Sementara Nabi Khidir di dalam ayat ini digambarkan abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang secara status sesungguhnya kedudukan dari Nabi Musa sesungguhnya lebih tinggi, karena Nabi Musa itu termasuk bagian dari Rasul Ulul Azmi yang memang mempunyai kesabaran. Akan tapi dalam hal ini beliau itu tetap menghormati Nabi Khidir karena beliau ingin untuk menuntut ilmu dari Nabi Khidir.
Itu bagian dari adab. Termasuk ya tidak boleh kemudian seorang itu merasa rendah diri. Bahwasanya ketika dia menuntut ilmu jangan kemudian sombong karena merasa dirinya itu lebih mungkin mulia, tidak mau kemudian menghormati orang yang mempunyai kelebihan. Sehingga memang sebagaimana yang diisyaratkan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita meremehkan orang lain gitu. Karena setiap orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan sendiri. Jadi orang itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Maka jangan kemudian kita menghina orang lain, karena boleh jadi ada kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan masing-masing manusia, masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala itu nantinya akan beramal sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta, ya dia beramal dengan harta yang dimilikinya. Yang mempunyai ilmu, dia beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Yang mempunyai tenaga, dia mempunyai tenaga yang dimilikinya. Yang mempunyai yang lainnya, dia beramal dengan apa yang memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kemaslahatan itu sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terfokus, terbatas pada satu bidang. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai hambanya itu sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu tentang yang berkaitan dengan masalah ilmu. Jadi ta'allumil alim al-fadil lil ilmi alladzi lam yatamahhar fihi mimman mahira fihi. Kesabaran sudah kita bahas tadi. Kemudian berikutnya saya ambil beberapa hal yang penting, yaitu ada kaidah wa minha al-qaidah al-kabira al-jalilah. Di dalam kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ada satu kaidah yang besar, agung. Kaidahnya adalah yudfa'us syarrul kabir birtika bisyarris shaghir, bahwa keburukan yang besar, yang lebih besar itu hendaknya ditolak walaupun dengan melakukan keburukan yang lebih kecil. Jadi kalau ada dua mafsadah yang menjadi pilihan, maka kita melakukan mafsadah yang lebih kecil, apalagi kemudian untuk menolak mafsadah yang besar itu. Hal ini seperti halnya pada peristiwa dibunuhnya anak kecil itu. Pembunuhan anak kecil itu adalah satu hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Makanya Nabi Musa itu kan langsung menegur itu. Kamu kok bunuh anak ini? Anak ini tidak berdosa. Tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa pembunuhannya itu adalah dalam rangka untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih besar yaitu adalah hilangnya agama, adanya kemungkinan hilangnya agama dari kedua orang tuanya itu. Jadi daf'u asyaril kabir birtika bisyarris shaghir. Karena kalau kemudian kita lihat di dalam urutan-urutan maqasidus syariah al-khamsah, 5 tujuan pokok disyariatkannya agama, yang menempati posisi paling awal itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Baru di bawahnya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi dalam rangka mempertahankan agama, jiwa itu bisa dikorbankan. Dalam hal ini peristiwanya adalah dibunuhnya anak kecil itu. Dalam rangka apa? Menjaga keimanan kedua orang tuanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Sebab kalau dibiarkan hidup, nanti dia akan menjadi anak yang durhaka,
Anak durhaka itu nantinya kufur kepada Allah, dan bukan hanya itu, dia akan menyeret kedua orang tuanya untuk juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka melindungi keimanan dari kedua orang tuanya, anak yang masih kecil itu terpaksa kemudian dibunuh. Yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu merupakan salah satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya manakala seorang hamba itu menjaga perintah Allah. Jadi dia menjaga perintah Allah, Allah menjaga hal yang paling penting pada dirinya, yaitu menjaga keimanannya. Kemudian yang berikutnya, al-qaidah al-kabira aidan, amalul insan fi mali ghairihi idza kana ala wajhil maslahah wa izalatil mafsadah annahu yajuz wala bila idnin. Bahwa dalam hal ini seorang itu kemudian melakukan sesuatu terhadap harta orang lain yang kemudian kalau di dalamnya itu ada maslahah dan menghilangkan mafsadah, itu diperbolehkan walaupun tidak ada izinnya. Misalnya kebakaran itu, kebakaran tidak usah minta izin kepada orangnya dulu, itu dirobohkan misalnya, disiram itu. Sebab kalau masih minta izin dulu itu, saya izin dulu ya, ini saya siram, ini rumah kamu, itu habis rumahnya itu. Ya, seperti halnya yang terjadi kepada rumah yang kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir itu. Dia kan tidak minta izin terlebih dahulu. Di dalamnya itu ada maslahah menolak mafsadah. Jadi kalau di dalamnya ada maslahah menolak mafsadah, ya kaidahnya ya diperbolehkan di situ walaupun belum minta izin kepada orangnya itu. Ada harta yang mau dicuri itu, kemudian sepeda motor mau dicuri. Itu bukan punya saya ini. Punya kamu mau dicuri, habis duluan itu kan. Sudah halangi saja dulu itu, ambil kunci kontaknya, serahkan kepada yang punya, tidak usah kemudian minta izin. Jadi di situ ada mafsadah dan mudarat. Jadi walaupun harta punya orang lain, kita boleh untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada maslahah menolak mafsadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah Isya, mungkin kita cukupkan. Sungguhnya ada banyak di sini hikmah yang lainnya yang ada dari kisah ini, tapi yang paling penting di situ ada hal yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa merupakan ujian, dan nanti di akhirat itu merupakan salah satu hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan di awal itu. Salah satunya wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu apa yang sudah dilakukan dengan itu. Maka sungguhnya kisah ini mengisyaratkan kepada kita tentang karunia ilmu. Tidak boleh sombong di dalam ilmu. Dan ilmu itu hendaknya adalah ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada arus, kepada kebenaran, kepada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita al-ilmu an-nafi, al-ilmu al-mursyid ilal haq, ilmu yang mendekatkan kita kepada kebenaran, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.